Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari akun Twitternya @desiprayogo1. Sebuah kisah yang berjudul Mariska. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lain dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Sumpah ini cerita masih sangat-sangat membuat kita merinding sampai sekarang. Karena jujur ini pengalaman pertama kita, jadi agak terkaget aja. Kok bisa kita dapat pengalaman kayak gini? Langsung saja kita ke ceritanya. Jadi kemarin Jumat kita dapat email masuk. Tidak ada subjek, tapi di situ tertulis kalau cerita ini dari Mariska, Jawa Tengah. Jawa Tengahnya di mana juga tidak disebutkan. Aku iseng baca ceritanya, ternyata ceritanya cukup ironis. Tapi berhubung saat itu aku lagi capek banget karena banyak kegiatan, jadi ceritanya aku oper ke Jeff. Kalian paham kan, jika cerita yang masuk ke kita harus di cross check dulu sebelum ditulis. Maka dari itu aku putuskan biar Jeff saja yang cross check cerita ini dengan menghubungi narasumber melalui nomor telepon yang tercantum. Jeff setuju dan oke lah, sekarang kita masuk ke ceritanya. Setelah kita serah terima, Jeff baru menghubungi narasumber Sabtu paginya. Kebetulan dia free hari itu. Jeff cerita, dia menghubungi narasumber awalnya by chat WA, tapi ketika Jeff izin untuk video call, narasumber menolak dan minta by call biasa saja. Alasannya narasumber tidak pede video call dengan orang yang tidak dikenal. Oke lah, Jeff maklumi, apalagi narasumber perempuan dan Jeff laki-laki, jadi wajar. Tidak ada yang aneh selama Jeff melakukan panggilan dengan narasumber dan semua berjalan baik-baik saja. Sekarang aku ajak kalian ke cerita yang disampaikan narasumber by call dengan Jeff. Awalnya, dia memperkenalkan dirinya dengan nama Mariska dan asalnya dari Jawa Tengah. Jeff berusaha mengulik tempat Jawa Tengahnya itu di mana, tapi Mariska tetap kekeh tidak mau bilang. Jadi Jeff pun tidak bisa berbuat banyak dan mengikuti alurnya Mariska. Fine, selama kita konfirmasi cerita dengan narasumber selalu by video call, jadi baru kali ini by call biasa, sehingga kita tidak bisa mendeskripsikan seperti apa sosok Mariska ini. Yang bisa Jeff sampaikan, suara Mariska ini sangat lembut sekali, bahkan sampai ada suatu part Jeff harus bertanya berkali-kali agar Mariska bisa memperkeras suaranya. Di sini Mariska menceritakan seseorang yang bernama Viana. Mariska bilang bahwa Viana ini adalah teman baiknya sejak duduk di bangku SMA. Di mana ceritanya Viana meninggal di tahun 2019 silam. Jasadnya dibuang di tengah kebun cabai milik orang tuanya sendiri. Viana ditemukan dengan luka tusuk di bagian dada yang sampai merobek paru-parunya. Dan mohon maaf, vaginanya robek sampai ke dubur. Besar kemungkinan Viana dilecehkan, diperkosa hingga dibunuh. Saat meninggal usia Viana baru menginjak 20 tahun. Aku minta kalian ingat-ingat part ini baik-baik. Menurut penuturan Mariska kepada Jeff, Viana ini sebelum ditemukan meninggal, dia sempat terlihat pergi dengan pacarnya. Sebut saja Anthony. Orang tua Viana tidak menaruh perasaan apa-apa ketika Viana izin pergi. Mariska juga bilang, Viana ini tipe anak yang sedikit bandel dan susah diatur. Meski begitu, Viana ini termasuk anak yang pintar di sekolah dan senang menolong orang yang kesusahan. Sehingga kematiannya itu banyak menyisakan duka di hati keluarga, teman-temannya, dan orang-orang yang pernah dia tolong. Selain itu, Viana terkenal anak paling cantik di daerahnya. Backstory. Viana meminta izin kepada orang tuanya untuk pergi bersama Anthony ke tempat ulang tahun temannya.
Berangkatlah Viana dan Anthony dengan naik sepeda motor sekitar pukul 5 sore. Orang tua Viana sempat bilang, "Jam 9 harus sudah sampai rumah." Dan Viana pun mengangguk dengan kata setuju. Tapi sejak saat itu orang tua Viana tidak melihat lagi wajah anaknya. Bahkan sejak pukul 9 malam sampai bertemu pagi hari. Bapak Viana yang menunggu di depan rumah tidak kunjung mendapati anaknya pulang ke rumah. Bisa bayangkan jika anak perempuan kalian satu-satunya tidak ada di rumah dan tidak ada kabar bagaimana. Mariska cerita jika Viana ini anak bontot dari 5 bersaudara dan dia perempuan satu-satunya, sedangkan keempat kakaknya laki-laki semua. Bukan berarti dia dimanja karena anak cewek satu-satunya. Justru didikan orang tua Viana bisa dibilang cukup ketat kepadanya. Keesokan hariannya, kakak pertama Viana dan bapaknya mencoba ke kantor polisi untuk membuat laporan karena mereka paham Viana tidak pernah sampai tidak pulang ke rumah. Biasanya dia selalu pulang meski telat, tapi polisi menyuruh mereka untuk menunggu 1 kali 24 jam, baru nanti mereka tindak lanjuti. Dengan sedikit perasaan kecewa, abang dan bapak Viana keluar dari kantor polisi, lalu lanjut ke rumah Anthony. Barangkali Viana ada di sana. Tapi sesampainya mereka di rumah Anthony, ternyata Anthony juga tidak ada di rumah. Pikir abang Viana mereka sedang liburan di Bukit Bintang. Kenapa abang Viana bisa bilang begitu? Karena tidak sengaja abangnya pernah mendengar Viana telepon dengan Anthony bahwa dia akan datang ke pesta ulang tahun Bella, teman Viana, yang rencananya diadakan di Bukit Bintang, dan dia minta diantar Anthony untuk pergi ke sana. Mendengar hal itu, bapak Viana sedikit bernafas lega dengan harapan semoga memang benar begitu adanya. Lalu mereka pun balik ke rumah. Jam terus berputar, tapi Viana masih belum saja pulang ke rumah. Sampai hari kedua, Viana masih belum memberi kabar apapun kepada keluarganya yang cemas menunggu kepulangannya. Bapaknya sudah tidak bisa menahan diri. Malam di hari kedua itu, bapaknya kembali ke kantor polisi untuk membuat laporan kedua kalinya. Karena ini sudah lebih dari 1 kali 24 jam, polisi pun setuju untuk membantu pencarian Viana. Yang mereka lakukan pertama kali adalah mengunjungi rumah Anthony. Sesampainya mereka di rumah Anthony, mereka disambut dengan ibu Anthony. Mereka kaget karena ternyata Anthony sudah ada di rumah. Lantas kemana Viana? Sabar. Menurut keterangan Anthony, mereka memang pergi ke Bukit Bintang untuk datang ke perayaan ulang tahun Bella dan menginap semalam di sana. Lalu keesokan harinya Anthony dan Viana memutuskan untuk pulang. Tapi di tengah jalan yang belum terlalu jauh dari Bukit Bintang, Viana malah minta turun. Katanya dia ada perlu ke rumah temennya. Di sini ada yang janggal. Saat polisi minta ditunjukkan di mana lokasi Viana minta turun, Anthony mengelak dengan alasan dia tidak tahu pastinya di mana karena dia lupa. Polisi sempat menaruh sedikit curiga dengan Anthony. Lalu penyelidikan berlanjut ke tempat acara ulang tahun Bella, yaitu Bukit Bintang. Tapi penyelidikan ke tempat kedua dilakukan besok harinya karena hari sudah mulai malam. Sedangkan di rumah Viana, ibunya terus-menerus menangis sambil berdoa agar Viana cepat pulang ke rumah. Fast Story. Pagi ini adalah hari ketiga dengan agenda penyelidikan ke tempat acara ulang tahun Bella. Berangkatlah bapak, abang Viana dan beberapa polisi ke Bukit Bintang. Setibanya di sana, mereka mencari info di orang-orang sekitar sampai pada akhirnya mereka diarahkan ke seorang perempuan berusia sekitar 35 tahunan, dan perempuan itu yang tempatnya disewa untuk acara ulang tahun Bella. Panggil saja dengan nama Mbak Endang. Mbak Endang membenarkan bahwa pada tanggal tersebut tempatnya disewa oleh seorang anak muda cewek bernama Bella, dan akan ada acara ulang tahunnya yang ke-20 tahun. Mbak Endang juga menyerahkan buku tamu undangan. Akan tetapi ketika polisi mengecek dengan teliti, di situ tidak tertulis nama Viana dan Anthony. Ya, tidak ada nama mereka tercantum di buku tamu undangan. Padahal buku itu wajib diisi oleh para tamu sebelum masuk ke area pesta. Karena kadonya memang harus ditaruh di luar setelah mengisi buku tamu.
Bapak Viana seakan mengingat sesuatu yang ganjil pada putrinya. Jika memang Viana ingin menghadiri acara pesta ulang tahun temannya, apalagi ini ulang tahun Bella, karena Bella ini adalah satu-satunya teman dekatnya. Perlu diingat ya guys, part ini juga. Kenapa malam itu Viana nampak tidak membawa kado apa-apa, malah pergi dengan tangan kosong, seakan enggak pergi jauh. Karena tas kecilnya yang selalu dibawa kemana-mana juga ditinggal di rumah. Viana hanya pergi dengan membawa helm milik kakak iparnya. Hati bapak Viana saat itu benar-benar hancur. Beliau tidak bisa berkata apa-apa lagi, kata Mariska. Polisi pun langsung bertindak cepat dalam kasus ini. Dengan membawa alamat dan nomor telepon Bella, polisi pun langsung pergi ke rumah Bella untuk bertanya-tanya lebih jauh. Mereka pun sampai di rumah Bella dan ternyata Bella sudah menyambut di depan rumah dengan mamanya. Karena sebelumnya Bella sudah dihubungi oleh salah satu polisi mengenai kedatangan mereka ke rumah Bella. Bella yang melihat bapak Viana berada di tengah-tengah gerombolan polisi ini pun langsung mencium tangannya. Bella kebingungan dengan kedatangan mereka, tapi setelah mendengar penjelasan polisi, Bella jauh-jauh lebih kaget. Karena kata Bella, di saat pesta ulang tahunnya saja Viana tidak datang. Bella sempat mencoba menghubungi Viana, awalnya diangkat, dan terdengar Viana seperti sedang bertengkar adu mulut dengan laki-laki, lalu telepon mati. Ketika Bella menghubungi untuk kedua kalinya, nomor Viana sudah tidak bisa dihubungi lagi. Bahkan sampai acara selesai, Viana masih tidak ada kabar katanya. Polisi curiga, jangan-jangan yang dimaksud Bella laki-laki itu adalah Anthony. Tapi ketika polisi bertanya pada Bella apa kenal Anthony, Bella menjawab bahwa dia tidak kenal dengan Anthony. Tapi Viana pernah bercerita padanya kalau Viana sedang dekat dengan cowok, tapi sayangnya cowok itu agak posesif dan cemburuan. Selebihnya Bella tidak bisa menjelaskan karena dia hanya mendengar cerita Viana seputar cowoknya hanya segitu saja. Setelah dirasa keterangan dari Bella sudah cukup, mereka memutuskan untuk pergi melanjutkan penyelidikan. Sebelum pergi, salah satu polisi berpesan pada Bella. Jika mendengar berita seputar Viana atau Anthony, Bella diminta agar segera menghubungi polisi. Lalu mereka pun pergi menjauh dari rumah Bella. Di tengah perjalanan, bapak Viana meminta polisi untuk menyelidiki Anthony sekali lagi karena firasatnya curiga melihat gelagat Anthony. Jeff juga merasakan kewajaran saat itu, karena namanya orang tua, apalagi bapak dan Viana adalah anak cewek satu-satunya. Jadi bisa jadi ikatan di antara keduanya dekat sekali. Pihak kepolisian pun setuju dan tibalah mereka di rumah Anthony setelah melewati beberapa jam perjalanan. Kebetulan Anthony sedang berada di luar rumahnya sambil mencuci motornya. Melihat polisi dari kejauhan, Anthony sempat ingin kabur, tapi secepat mungkin polisi segera amankan sehingga dia tidak bisa kabur. Salah satu polisi yang iseng melihat-lihat motor milik Anthony yang baru saja dicuci. Polisi melihat ada seperti cap sesuatu di jok motor sebelah kirinya. Pikir polisi itu, dia sedang cuci motor, tapi kenapa noda seperti ini tidak sekalian dia bersihkan? Pas polisi itu iseng mengelap noda itu dengan kain yang berada di bawah motor Anthony. Betapa kagetnya polisi melihat noda itu. Ternyata itu noda darah yang mengering. Polisi ini langsung berteriak memanggil rekannya yang lain. Di lain sisi, abang Viana mendapat telepon dari istrinya yang di rumah bahwa Viana sudah ketemu. Ada seseorang yang menaruh seperti bed cover besar panjang di tengah-tengah kebun cabai milik orang tuanya. Pas mereka buka, ternyata itu adalah jasad Viana yang sudah terbujur kaku, dengan baju di bagian dada yang berlumuran darah, dan Viana ditemukan tanpa menggunakan celana dalam maupun celana luar. Mendengar hal itu, semua orang bergegas ke rumah Viana. Ada satu orang polisi yang pergi dengan motor Anthony, dan Anthony duduk di depan motor dengan tangan di borgol. By the way, motor Anthony ini matic. Setibanya di sana, terlihat TKP-nya sudah mulai ramai banyak orang dan ibu Viana yang nangis histeris sampai pingsan berkali-kali. Polisi sangat menyesalkan kondisi TKP yang sudah dipadati banyak orang, sehingga sulit untuk mendeteksi arah langkah pelaku. Polisi segera menelpon anggotanya yang lain dan ambulan. Sebagian polisi mengamankan jasad Viana,
Berselang beberapa menit, tim ambulan datang ke lokasi. Tim medis langsung membawa jasad Viana ke rumah sakit untuk diotopsi. Sedangkan tidak lama selanjutnya, datang tim dari kepolisian. Tanpa menunggu lama, mereka langsung memasang garis polisi di sekitar tempat kejadian. Sebagian menanyakan kesaksian keluarga dan warga sekitar. Justru warga sekitar tahunya jika di tempat itu ada mayat setelah mendengar teriakan seorang laki-laki berkulit gelap, dan yang pastinya bukan warga sekitar. Jadi tidak ada satupun warga yang mengenali laki-laki itu. Barulah mereka datang ke lokasi untuk memastikan benar tidaknya, dan laki-laki itu pergi menghilang. Sebagian warga yang sempat bertemu dengan laki-laki itu dianjurkan datang ke kantor polisi untuk memberi kesaksian, karena kemungkinan itu satu dari segerombol pelaku. Karena menurut kesaksian Mbak Tiara, istri Abang Viana yang pertama, setidaknya ada 5 orang yang menaruh jasad Viana ke dalam kebun. Di lain sisi, polisi masih bingung apa Anthony ada kaitannya dengan laki-laki itu, tapi Anthony tetap dibawa ke kantor polisi. Setelah ditekan oleh pihak polisi, Anthony pun mengaku dia sempat bertengkar dengan Viana pas perjalanan menuju ke Bukit Bintang. Dia sempat memukul wajah Viana sampai hidung Viana mengeluarkan darah dan menetes di motornya. Makanya hari itu mencuci motor. Tapi setelah kejadian itu, Viana lari begitu saja menjauhi dia. Anthony bukannya mengejar, malah balik pulang ke rumah. Prediksi polisi kemungkinan setelah pergi dari Anthony, Viana menghubungi dan bertemu dengan seseorang yang dia kenal. Karena tidak mungkin jika pelaku tidak kenal Viana, tapi dia tahu di mana rumah Viana. Soalnya Viana pergi tanpa membawa tas, juga dompetnya. Berarti Viana pergi tanpa membawa identitas dirinya satupun. Hanya HP yang selalu dia bawa kemana-mana. Bahkan uang saja tidak dia bawa. Tapi Anthony tetap dipenjara dengan kasus kekerasan secara fisik yang mengakibatkan seseorang cedera. Di samping itu, polisi masih gencar mencari pelaku utamanya. Kita beralih ke jenazah Viana. Setelah diotopsi, ternyata Viana mengalami luka robek di paru-parunya dan luka robek di, vagina sampai duburnya. Jadi kesimpulan dari tim forensik, Viana sebelum dibunuh kemungkinan dilecehkan dan diperkosa terlebih dahulu. Dirasa sudah cukup, jasad Viana dimandikan dan dikafani, lalu diberikan kepada pihak keluarga untuk disolatkan dan dimakamkan. Hari demi hari berlalu, pelaku masih belum juga ditemukan. Sampai tepatnya 9 bulan setelah pemakaman Viana, Anthony dibebaskan dari penjara, tapi masih harus wajib lapor. Tapi sayang 1000 sayang, pelaku pembunuhannya masih belum juga terkuak, dan sangat disayangkan juga, polisi menutup kasus pembunuhan Viana di tanggal 17 Juli 2020. Kasusnya dianggap telah selesai meski pembunuhnya masih belum terkuak. Tiba-tiba ada yang aneh dengan Mariska saat bercerita part ini. Dia tiba-tiba menangis sangat kencang, seperti ada sesuatu yang menyakitkan hatinya. Jeff coba bertanya berkali-kali dia kenapa, tapi Mariska cuma menjawab, "Sebenarnya Anthony pelakunya. Dia jahat, orang paling jahat yang pernah saya kenal, Mas." Jeff langsung bingung dong sama Mariska. Kenapa Mariska begitu yakin bisa bicara seperti itu, seakan dia seperti korbannya. Ditambah lagi pernyataan Mariska yang seperti ini. Orang hanya melihatnya seperti itu, padahal pembunuhnya adalah Anthony. Dia pukul aku, Mas, kena hidungku, lalu dia pukul lagi kena pipiku, dan yang terakhir dia pukul aku lagi, kena mulutku sampai aku gak kuat, Mas, dan mulutku mengeluarkan darah. Lalu aku gak sadar. Bangun-bangun aku sudah di tempat seperti gudang lama. Di situ aku melihat Anthony dan 5 teman lakinya. Aku pengen teriak tapi mulutku disumpal dengan tangan, juga kakiku diikat. Aku gak bisa berbuat apa-apa, Mas. Saat itu aku cuma bisa pasrah sampai mereka menjadikanku giliran, Mas. Mereka melecehkan aku dan memperkosa aku sampai celanaku robek. Di situ hatiku hancur, Mas. Cuma perkara aku tidak sengaja disapa mantanku saat perjalanan ke ulang tahun Bella. Pas posisi aku lagi sama Anthony, hanya sebatas menyapa, tapi pikirannya sudah berlebihan ke aku.
sampai dia melakukan hal setega ini. Salahku apa, Mas? Yang paling menyakitkan saat dia dengan tertawa mulai membunuhku secara kejam. Sadisnya lagi, setelah melihat aku sudah meninggal, dia dan kelima temannya malah mabuk di depan mayatku. Seakan mereka bangga karena sudah bisa memperkosa dan membunuhku. Apalagi Anthony, sangat terlihat jelas dia bangga setengah mati. Setelah itu jasadku dibungkus bed cover. Lalu aku diantar pulang ke rumahku, tapi dengan kondisi seperti ini. Di kejauhan, aku melihat hati keluargaku hancur, Mas. Aku merasakan ada kekecewaan teramat dalam di hati keluargaku, tapi aku tidak bisa memeluk dan menenangkan mereka. Salahku apa, Mas? Kalian ngeh gak sih apa yang dibilang? Kata aku. Itu yang membuat Jeff kaget bukan main. Maksud dari kata aku itu apa? Tapi Jeff gak berani tanya. Jeff cerita saat itu suasana di kamarnya mendadak jadi hening banget. Entah kenapa sedangkan Mariska masih menangis di balik telepon. Karena Jeff penasaran dengan cerita dia, Jeff memberanikan diri untuk bertanya, apa ada orang yang bertanggung jawab atas cerita ini? Atau setidaknya ada yang tahu tentang peristiwa ini? Lalu Mariska menjawab, yang bertanggung jawab atas cerita ini dia sendiri. Tapi jika Jeff tidak percaya, Mariska memberikan 2 nomor telepon. Satunya nomor telepon Bapak Dayat Haryadi, dan satunya lagi bernama Ibu Rodia Hasana. Entah penulisan namanya benar atau salah, mohon koreksi. Setelah memberikan 2 nomor telepon itu, Mariska hanya mengucapkan terima kasih lalu menutup teleponnya. Bersamaan dengan itu, sekujur bulu kuduk Jeff mendadak berdiri merinding, seperti ada angin yang meniup tengkuk leher belakangnya. Karena Jeff masih penasaran dan dia tidak mungkin setor cerita ke aku, yang ada tidak akan aku terima juga, karena kesannya memang ceritanya seperti karangan. Jujur pas aku dengar cerita ini dari Jeff, malah aku ketawa ngakak. Akhirnya Jeff pun mencoba menghubungi 2 nomor telepon itu. Pertama kali yang dihubungi Jeff adalah Bapak Dayat Haryadi. Sampai 3 kali panggilan tidak terjawab. Sampai akhirnya panggilan keempat terdengar dari balik telepon, suara bapak-bapak. Jeff langsung bertanya, apa benar ini dengan Bapak Dayat Haryadi? Dan bapak-bapak itu mengiyakan bahwa dirinya benar Bapak Dayat Haryadi. Setelah itu Jeff ditanya ada keperluan apa. Pas Jeff coba jelasin keperluannya apa, Bapak Dayat ini seperti kayak kasih respon kaget, sambil teriak berkali-kali bahwa itu tidak mungkin karena Mariska sudah meninggal. Jadi nggak mungkin kalau bisa telepon dan cerita tentang kematiannya sendiri. Jeff langsung bingung banget, bingung yang super bingung. Pas Jeff tanya soal siapa itu Viana, Bapak Dayat bilang, Mas, Mariska itu ya Viana. Nama lengkap Viana yaitu Mariska Viana Haryadi. Jadi ketika Mas bercerita seperti ini, saya jadi ragu dan gak percaya kalau anak saya yang meninggal di bulan November 2019 bisa hubungi Mas. Lalu Jeff lanjut tanya, lantas Ibu Rodia Hasana itu siapa ya Pak? Karena Mariska ini memberikan saya 2 nomor telepon itu, makanya kita telepon untuk mengecek apa benar cerita itu nyata. Dan ini yang membuat Jeff sejak minggu kemarin demam sampai sekarang. Pas Bapak Dayat menjelaskan bahwa Ibu Rodia Hasana adalah istrinya, Jeff langsung gak bisa ngomong apa-apa. Saat Jeff ingin menutup telepon, dia dicegah sama seorang laki-laki yang mengaku bernama Wisnu, kakak keduanya Mariska atau Viana itu. Dia mencoba meminta Jeff untuk menceritakan secara detail. Jeff selesai cerita yang super detail, giliran pihak mereka yang dibuat kaget. Bagaimana bisa kita orang yang awam dapat email seperti itu? Padahal menurut pihak keluarga, mereka tidak pernah mengekspos tentang pembunuhan Viana ke medsos manapun. Jadi logikanya kita nggak akan tahu kalau kita nggak diberitahu. Pas setelah Jeff komunikasi dengan keluarga Mariska atau Viana ini, Jeff telepon aku nangis-nangis. Secara Jeff itu orangnya nggak pernah nangis, tapi tiba-tiba nangis histeris kayak gitu, minta dijemput di rumahnya. Bahkan dia bilang kalau dia nggak berani masuk rumahnya sendiri. Akhirnya aku suruh Dimas untuk jemput Jeff dan ajak ke kosan dia. Dan epicnya lagi,
Minggu pagi aku ditelepon pihak kepolisian Sektor UI, Yogyakarta. Mereka menanggapi adanya laporan dari pihak keluarga karena berhubung akun cerita emak adalah tanggung jawabku. Jadi di sini aku yang bertanggung jawab lebih banyak atas apa yang sudah terjadi. Di mana pihak polisi meminta bukti email masuk, lalu kita foto dan kirim ke mereka. Sebenarnya kita disuruh ke sana, tapi aku masih parno sama virus yang sedang mewabah saat ini. Jadi aku meminta untuk pertemuan melalui Zoom saja. Alhamdulillahnya mereka setuju. Jadi Senin pagi kemarin, kita semua visi lewat Zoom sama pihak kepolisian Sektor UI. Jujur aku deg-degan parah. Belum lagi harus ngurus Jeff yang lagi sakit demam karena efek traumanya nggak kelar-kelar. Dan sekarang malah ketambahan berurusan sama polisi. Email itu setelah dicek dengan polisi, lokasinya ada di daerah dekat dengan Pasar Beringharjo. Kemungkinan harusnya ini tadi polisi melakukan penyelidikan ke sana. Ini kita juga sedang menunggu update dari pihak kepolisian dan nomor telepon yang dipakai oleh Mariska ini ternyata tidak terdaftar di sistem operator. Allahu alam. Jujur aku sedikit deg-degan banget. Ini kita juga sambil komunikasian dengan keluarga Mariska. Sebelum aku menulis cerita ini, aku juga sudah minta izin ke Mas Wisnu, kakak keduanya Mariska. Katanya silakan, tapi mereka meminta untuk lokasi rumahnya dirahasiakan. Kalau hanya inisial saja katanya nggak apa-apa. Dan penulisannya mereka minta tolong untuk tidak ditambahkan aneh-aneh, jadi harus sesuai. Makanya aku menulisnya juga sesuai apa yang disampaikan Jeff ke kita, sambil aku meminta doanya untuk kesembuhan Jeff, agar dia bisa segera pulih dan kembali melakukan aktivitasnya seperti sedia kala. Aku atas nama pribadi dan mewakili tim juga memohon doanya agar kasus ini segera selesai. Jika memang benar yang disampaikan penelpon yang mengaku sebagai Mariska ini benar, semoga semua pelakunya segera tertangkap dan diberi hukuman yang setimpal. Karena polisi yakin kemungkinan penelpon ini ada kaitannya dengan kematian Mariska atau Viana, cuma dia takut untuk bercerita. Makanya dia melakukan ini dengan harapan mungkin kasus kematian Mariska atau Viana ini diusut sampai tuntas tanpa meninggalkan beribu pertanyaan yang mengganjal di benak keluarga. Insya Allah kita akan terus update tentang kisah ini setelah mendapat laporan dari pihak polisi setempat. Untuk sementara kita fokus dulu dengan kesehatan Jeff yang masih di rumah sakit. Dan kata mamanya, besok hasil live Jeff keluar. Jika hasilnya baik, lusa Jeff sudah bisa pulang ke rumah. Mari luangkan sejenak untuk mengirimkan Al-Fatihah kepada almarhum Mariska atau Viana. Semoga husnul khotimah. Kemarin subuh tepatnya tanggal 20 Januari 2021 pukul 02.39 tertangkap dua orang pria yang terlibat dalam pembunuhan ini. Pelaku antara lain Ferry Hendriawan dan Bayu Sucipto telah terkonfirmasi terlibat dalam pembunuhan, tapi mereka bukan otak atau dalang karena mereka mengaku dibayar dan mobilnya disewa, tapi mereka juga ikut memperkosa. Menurut pengakuan dari saudara Bayu Sucipto bahwa dalang dari semua ini adalah teman dari temannya. Jadi Bayu dan Ferry ini bukan teman dari pelaku utama, melainkan teman dari seseorang yang bernama Hedi Hermawan, yang dimana mereka berdua dan satu orang lain yang bernama Yudi Fernando Anggara baru diperkenalkan oleh si dalang saat hendak ingin mengeksekusi korban. Jadi yang bertanggung jawab penuh atas kejadian ini adalah Herdiha dan si dalang. Saat ini polisi sedang melakukan pengejaran kepada Herdi, Yudi dan si dalang. Untuk Herdi dan Yudi, polisi sudah mengantongi foto yang didapat dari Ferry. Sedangkan untuk si dalang, polisi sudah mengantongi ciri-cirinya yang didapat dari Ferry dan Bayu. Yang dimana ciri-cirinya seperti berikut ini. Tinggi badan kurang lebih 180 cm. Berat badan kurang lebih 75-80 kg. Kulit putih, ada tai lalat di pelipis kirinya. Hidung mancung, rambut cepak dan poni panjang. Lalu ada tato berwarna di tangan kanannya bergambar ular dan bunga mawar. Ciri-ciri ini sempat dikonfirmasi ke pihak keluarga dan kata Pak Hardoyo, kata Pak Hidayat sih kok mirip Anthony ciri-cirinya,
Akan tetapi untuk tato, kita masih selidiki lagi. Saya antara ingat sama enggak melihat tato di tangan yang bersangkutan, dan sekarang sedang dalam pengejaran. Menurut info yang kita peroleh, sekarang yang bersangkutan sedang berada di Medan, rumah pamannya. Jadi kita berusaha untuk memaksimalkan pencarian dengan melibatkan sektor di sekitar sana. Kurang lebih seperti itu penjelasan dari Pak Handoyo. Bayu dan Ferry tertangkap di rumah masing-masing. Sedangkan info untuk posisi Herdi, sekarang dia berada di Bandung karena ada perpindahan karyawan ke sana. Dan untuk Yudi, terlacak posisinya di Magelang. Doakan saja semoga semua berjalan lancar. Sekarang aku ajak kalian flashback tentang penelpon yang waktu itu menghubungi kita. Jadi operator yang digunakan penelpon adalah jaringan 1 dan polisi sudah meminta data pemilik SIM card yang telepon kita. Di situ terdata atas nama Cynthia Mega Lestari dan SIM card itu sudah terdaftar sejak tahun 2011. SIM card itu sempat mati tapi diaktifkan lagi di tahun 2013 dan baru-baru ini SIM card itu tidak aktif lagi, kemungkinan sudah masuk masa tenggang. Lantas kenapa masih bisa dibuat terima telepon dari kita? Kemungkinan pemilik SIM card tersebut lokasi rumahnya ada di sekitar Beringharjo. Tapi saat kita lacak sesuai titik di situ, hanya terdapat satu bangunan, seperti gudang barang rongsokan. Tapi sudah tidak terpakai lagi, dan menurut keterangan warga sekitar, sudah dari 2016 gudang itu kosong tidak ditempati lagi. Kita tetap akan terus selidiki penelpon, karena kita penasaran ada hubungan apa dia dalam kasus ini. Informasi tambahan dari Pak Handoyo. Jadi menurut kalian gimana? Untuk pelakunya, jadi gini silsilahnya. Kelima orang ini semuanya ikut memperkosa, tapi yang membunuh hanya Herdi dan si Dalang. Menurut Bayu, antara Herdi dan si Dalang ini seperti sangat dekat sekali. Kayak teman lama, bahkan Yudi juga kenal dengan si Dalang. Jadi hanya Bayu dan Ferry yang baru kenal si Dalang saat kejadian itu. Saat semua yang bersangkutan dalam kasus ini sudah tertangkap dan terkuak motifnya. By the way, terima kasih buat yang sudah mendoakan Jeff. Jeff tadi sore sudah diperbolehkan pulang ke rumah dan kondisinya alhamdulillah sudah pulih kembali. Kali ini aku ingin memberikan update soal kasus Mariska atau Viana, di mana si Dalang sudah ditangkap di Medan dan sedang dalam perjalanan menuju ke Jogja. Kemarin siang polisi berhasil melacak keberadaannya. Dan dini hari tadi, polisi berhasil meringkus Dalang di rumah pamannya. Ya betul, si Dalang tidak lain dan tidak bukan adalah Antoni. Menurut kesaksian anak-anak muda yang ada di sekitar rumah paman Antoni, Antoni memiliki ciri-ciri persis seperti yang disebutkan, dan bahkan tatonya juga sama. Alhamdulillahnya salah satu anak muda di sana adalah pembaca kisah cerita emak. Jadi begitu dia iseng membaca kisah ini, orang ini langsung menghubungi kita by WA, dan dia benar-benar bersaksi bahwa dia mengenal laki-laki yang disebutkan dalam cerita ini sebagai si Dalang. Dari info mas-mas inilah polisi setempat bisa dengan mudah melacak dan melakukan penangkapan. Begitu pula Yuda dan Herdi juga sudah dalam proses pengamanan, lalu akan dikirim ke Jogja untuk dimintai keterangan. Kemungkinan dijadwalkan Yudi harusnya siang nanti sudah tiba, dan untuk Herdi dan Antoni baru sore nanti tiba di Jogja. Tentunya ini semua juga berkat pertolongan dari kakak-kakak pembaca kisah ini. Dan yang merasa kenal dengan pelaku lalu bersedia memberitahukan kami di mana posisi para tersangka, sehingga bisa mempermudah jalannya polisi melakukan penangkapan. Sekali lagi terima kasih banyak. Kami tidak bisa memberi apa-apa selain mengucapkan beribu terima kasih, dan selebihnya biar Allah yang membalas atas semua kebaikan kalian. Kita khususnya tim Cerita Emak bangga sekali dengan kalian semua yang sudah antusias dalam case kali ini. Tanpa kalian, kita juga bukan siapa-siapa. Pihak kepolisian membagi dua tim di dalam kasus ini, di mana satu tim mengurus penangkapan pelaku dan satu tim lagi melacak siapa yang menelpon ini. Semoga semuanya dapat terselesaikan dalam waktu dekat. Dan polisi sudah menemukan titik sang penelpon. Cuma polisi masih ingin menyelidiki pelan-pelan tentang sosok sang penelpon ini ataupun pemilik SIM card ini. Lalu ada hubungan apa dia dengan korban
atau justru malah ada hubungannya sama pihak tersangka. Sore ini aku benar-benar pengen kasih kalian update terakhir untuk kasus Viana. Tadi siang alhamdulillah BAP-nya sudah selesai dan ternyata tambahan sedikit cerita yang mungkin bisa dibilang di luar nalar untuk orang-orang yang tidak terlalu percaya hantu, tapi inilah nyatanya. Ini menurut kesaksian kelima tersangka yaitu Ferry, Bayu, Yudi, Herdi, dan tentunya Antoni. Ya, mereka semua sudah berada di kantor polisi sektor W. Begini kronologinya. Saat itu Viana dan Antoni memang berniat untuk datang ke pesta ulang tahun Bella, teman Viana. Sore hari Antoni datang ke rumah Viana untuk menjemput. Setelah itu berangkatlah mereka ke Bukit Bintang untuk datang ke acara ulang tahun Bella. Awalnya tidak ada masalah apa-apa. Sampai kurang lebih seperempat perjalanan, Viana disapa sama Gusti. Siapa Gusti? Mantan pacar Viana. Sedangkan Antoni ini adalah tipe orang yang controlling dan temperamen, ditambah dia pencemburu. Secara tidak sengaja Viana membalas sapaan Gusti. Bayangin, hanya membalas dengan kata, "Hai, iya, si Antoni sudah naik pitam." Terjadilah perdebatan di antara mereka, sampai motor metik yang ditumpangin Viana dan Antoni hampir menabrak seorang lansia. Antoni langsung turun dari motor lalu memukulkan helmnya ke arah wajah Viana sebanyak 3 kali. Entah apa yang ada di pikiran Antoni saat itu, dia tiba-tiba memasangkan kembali helm Viana yang sempat terlepas, lalu mengajak Viana pergi ke sebuah rumah, maybe lebih tepatnya gedung tua. Viana dipaksa turun dan masuk ke dalam, tapi dia berontak. Akhirnya Antoni memukulnya sekali lagi sampai Viana benar-benar pingsan. Saat Viana pingsan, Antoni menghubungi kelima temannya untuk datang ke lokasinya sekarang. Sebenarnya dia hanya menghubungi Herdi, tapi Herdilah yang membawa keempat orang lainnya. Dari awal Herdi sudah tahu niat Antoni dan dia sempat menolak. Tapi karena dia ditawari uang 8 juta dan 1 tiket pesawat ke Bandung, si Herdi akhirnya gelap mata. Karena dia juga butuh tambahan biaya hidup di Bandung. Si Herdi nggak bilang apa-apa ke 4 temannya yang diajak. Dia hanya menawarkan untuk minum-minum dan ada ceweknya. Akhirnya si 4 orang ini setuju. Setelah deal berangkatlah mereka menemui Antoni. Sesampainya di sana ternyata Antoni sudah nyiapin 6 botol minuman. Minum-minumlah mereka. Belum habis minuman mereka, Antoni menawarkan mereka untuk tidur dengan Viana secara bergantian. Biadab banget nggak? Itu Viana masih dalam kondisi hidup. Aturannya, Antoni duluan, baru sisanya mereka humpimpa. Viana masih terus dalam kondisi pingsan saat ditiduri oleh orang-orang brengsek ini. Sampai saat giliran Bagas yang terakhir. Siapa Bagas? Tiba-tiba, Viana ini seperti sesak nafas dan sempat terbangun, tapi dengan nafas yang tidak beratur. Akhirnya Bagas mengurungkan niatnya dan teriak memanggil teman-temannya yang lain. Mendengar Bagas teriak, mereka langsung datang menghampiri. Melihat kondisi Viana yang seperti itu, Antoni menyuruh yang lain keluar dan menyuruh Herdi berjaga di pintu. Karena Antoni cemas, akhirnya dia mengambil pisau lipat di jok motornya, lalu kembali masuk menghampiri Viana. Entah iblis apa yang merasuki Antoni, tiba-tiba saja dia tanpa ragu-ragu menusuk dada Viana sebanyak 4 kali sampai merobek paru-parunya. Sesuai dengan hasil tim forensik yang mengotopsi jasad Viana. Melihat hal itu, Herdi sedari tadi ada di belakang Antoni, cuma terkejut kaget. Herdi tidak bisa bicara apa-apa. Bahkan dia diancam Antoni agar tidak bilang apa-apa ke siapapun. Tidak hanya berhenti di situ, Antoni juga merobek celana Viana dan membakar celananya. Jelas-jelas itu Viana sudah meninggal dengan berlumuran darah. Bahkan kata Antoni, dia masih dengan jelas mendengar teriakan terakhir Viana yang menggema di bangunan tua itu. Sumpah, shock banget aku pas dengar ini. Padahal tubuh Viana sudah terbujur kaku, tapi dengan sadis Antoni merobek kemaluan Viana sampai, mohon maaf, duburnya. Lalu dengan enteng bilang ke Herdi untuk menyuruh salah satu temannya membeli bed cover yang ukuran paling besar. Setelah temannya datang membawa bed cover, Antoni dengan sadisnya menggulung jasad Viana di dalam bed cover tersebut. Otomatis kelima orang ini melihat apa yang dilakukan Antoni, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa.
karena mereka dibawa tekanan ancaman Anthony. Sadisnya lagi, Anthony menyalakan api unggun dan meletakkan jasad Viana di pojokan, lalu mengajak yang lain untuk lanjut minum. Psikopat gak sih ini namanya? Dengan santuy minum, tapi di ruangan sebelah ada mayat. Gila gak sih Anthony ini? Lalu mereka ketiduran di bangunan itu karena saking maboknya. Besok paginya mereka bangun dan pulang ke rumah masing-masing, sedangkan Anthony mampir ke rumah Herdi. Mayat Viana diletakkan di bangunan itu sendiri. Baru malam harinya Anthony pulang ke rumah dengan santainya, tapi si Herdi kepikiran. Dia mengaku malam hari saat Anthony pergi dari rumahnya, dia merasa memimpikan Viana. Viana seperti menangis, tapi wajahnya menahan marah. 1 kali, 2 kali Herdi tahan, tapi hari ketiga dia sudah tidak tahan. Dia merasa bahwa jasad Viana harus dimakamkan atau dibawa ke rumahnya. Akhirnya dia menghubungi keempat temannya yaitu Ferry, Bayu, Yudi, dan Bagas sambil menyuruh salah satunya untuk menyewa mobil. Mereka kembali ke bangunan tua itu. Yang mereka dapati adalah aroma yang sangat-sangat busuk. Terlihat juga kaki Viana yang terlihat keluar dari bed cover. Itu seperti sudah bengkak dan membiru. Melihat hal itu, Herdi menyuruh Yudi untuk membeli 1 bed cover lagi agar aromanya tidak terlalu menyengat. Setelah Yudi membelinya, Herdi pun segera membungkus jasad Viana dengan bed cover kedua tanpa membongkar yang sebelumnya, dan hari itu juga Herdi membawa jasad Viana ke rumah orang tua Viana sesuai alamat yang diberikan Anthony. Tibalah mereka di rumah Viana. Tapi karena depan rumah Viana ramai dengan warga yang penasaran dengan kondisi Viana, mereka berusaha mengitari rumah Viana sampai mereka melihat ada kebun cabai di belakang rumah Viana. Yang benar itu kebun milik orang tua Viana. Dengan cepat mereka menaruh jasad Viana di sana. Tapi baby sister anak Mas Viana melihat ada orang asing ke kebun mereka. Sang baby sister ini otomatis teriak. Teriakan baby sister ini mengagetkan seisi rumah sampai Mas Wisnu. Mas Viana nomor 3 melihat ada 5 orang aneh masuk ke kebun cabai milik orang tuanya dan menaruh sebuah bed cover yang ternyata itu jasad adiknya sendiri. Tapi sayangnya mereka belum sempat melihat wajahnya mereka ini. Kurang lebih seperti itu kronologi pembunuhan Viana yang disampaikan oleh Anthony dan keempat orang lainnya. Lalu kesaksian tersebut diceritakan oleh pihak polisi kepada kita. Sekarang kita beralih ke sosok Bagas yang ternyata ada sangkut pautnya dengan sang penelpon. Siapa Bagas ini? Bagas putra Narendra adalah orang terakhir yang belum sempat memperkosa Viana. Lantas apa hubungannya Bagas dengan sang penelpon? Sang penelpon adalah kakaknya Bagas yang bernama Cynthia. Ya, betul. Mbak Cynthia inilah yang waktu itu menelpon kita. Jadi bukan Mariska. Mbak Cynthia ini tahu dari mana semua kronologinya. Sebelum Bagas memutuskan untuk bunuh diri, dia berpesan agar mbaknya bisa menjadi perantara untuk mewakili dia mengungkap semuanya. Tapi Mbak Cynthia bingung gimana caranya. Sampai Mbak Cynthia membaca kisah aku yang tentang almarhum Mbak Manda. Mbak Cynthia bingung harus diawali dengan cara gimana. Sampai akhirnya dia membuat seakan Mariska mengirim email tersebut. Kemana Bagas? Bagas sudah meninggal setelah lebaran kurban kemarin. Jadi Mbak Cynthia merasa punya beban sejak kematian adiknya soal kasus ini. Semalam habis Isya, polisi berhasil menemukan Mbak Cynthia di rumah suaminya yang lokasi rumahnya tidak terlalu jauh dari pasar Bringharjo. Di mana Mbak Cynthia cerita, sejak kejadian Viana adiknya seperti orang gila. Seperti orang dengan tekanan mental yang sangat parah. Hampir setiap hari Bagas selalu teriak-teriak, ampun Vin, ampun Vin. Bukan aku Vin, ampun. Sedangkan Mbak Cynthia bingung, kenapa adiknya bisa begitu. Sampai akhirnya Mbak Cynthia mengajak adiknya periksa di rumah sakit jiwa sebelum puasa tahun kemarin. Dokter bilang kalau kondisi mental Bagas sangatlah parah. Akhirnya Bagas menjadi pasien di rumah sakit jiwa itu. Seiringnya waktu, kondisi mental Bagas membaik, tapi harus tetap mengkonsumsi beberapa obat setiap harinya. Selain itu, dokter juga memberikan media menulis demi memberikan Bagas kesibukan. Lama-kelamaan Bagas seperti menuliskan semua yang dia rasakan.
Suster yang setiap minggunya mengecek tulisan Bagas terkejut saat membaca tulisan Bagas, lalu memberikan kepada dokter yang bertanggung jawab atas kesembuhan Bagas. Lalu dokter itu memberikan buku Bagas kepada Mbak Cynthia dan suami. Respon kaget yang sama dirasakan Mbak Cynthia, di mana dia tertekan atas kematian Viana, padahal dia tidak ikut saat Anthony membunuhnya. Tapi kenapa dia yang selalu didatangi arwah Viana dan teman-temannya tidak? Dia udah bilang ini ke teman-temannya, tapi teman-temannya malah tidak percaya dan makin mengancamnya untuk tidak bicara kepada siapapun. Tapi arwah Viana itu masih terus menghantuinya. Entah yang tiap malam datang ke kamarnya dengan menangis, atau datang dengan amarah sampai membuat kamarnya berantakan, atau bahkan sampai berkotak fisik padanya dengan membenturkan kepala Bagas ke dinding atau membanting tubuh Bagas dari atas ke bawah. Kata Mbak Cynthia, kemungkinan itulah alasannya kenapa tubuh Bagas selalu ada biru-biru seperti lebam. Tapi dia takut untuk bicara ke saya ataupun suami. Fai aja. Bagas ini sejak kematian kedua orang tuanya, dia ikut tinggal dengan kakaknya, yaitu Mbak Cynthia, karena mereka hanya berdua bersaudara. Di situ Bagas menuliskan semuanya secara lengkap, sehingga Mbak Cynthia bisa menceritakan semuanya ke Jeff saat memerankan Mariska di telepon. Sampai pada titik di mana Bagas sudah merasa tidak kuat dengan teror Viana. Dia memutuskan untuk menyilet pergelangan tangannya sendiri. Sempat dibawa di rumah sakit dan sempat berbicara ke kakaknya untuk segera melaporkan ini ke kantor polisi, dan setelah itu dia mengembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit tersebut. Tapi karena Mbak Cynthia bingung dan terlalu panik, akhirnya dia dan suami simpan rapat cerita ini sampai dia mengirim cerita itu ke kita setelah mendapat persetujuan suaminya. Karena sebelumnya dia sempat didatangi arwah adiknya saat dia selesai sholat tahajud. Sekarang semua dalam pengawasan polisi dan kasus ini secepatnya dilempar ke pengadilan agar segera mendapat jadwal sidang. Oke, jadi itulah update terakhir kasus almarhum Viana. Sungguh benar-benar bikin perasaan campur aduk. Semoga pelaku diberi hukuman yang setimpal dan keluarga Viana diberi kekuatan agar bisa ikhlas melepas Viana di alam barunya. Dari cerita ini aku semakin percaya bahwa kelakuan manusia bisa melebihi iblis. Nyawa manusia seperti tidak ada artinya, padahal niat awalnya hanya ingin memperkosa Viana dan membuatnya stres, malah berujung membunuhnya. Inilah mengapa kita harus bisa mengontrol emosi agar tidak sampai gelap mata. Jika kita kecewa dengan seseorang, lebih baik perbanyak istighfar. Ini nyawa orang lu. Sebegini mudahnya mereka menghilangkan nyawa orang yang hanya melakukan hal sepele. Emang ya, pelakunya nggak ada akhlak. Aku rasa otaknya udah digadai kali ya. BTW makasih untuk Mbak Cynthia yang sudah speak up meski caranya sedikit bikin geleng-geleng. Tapi nggak apa-apa, bagus dan belum terlalu terlambat. Terima kasih juga untuk keluarga dan Pak Handoyo beserta tim yang telah bersedia memberi kita akses dan update setiap partnya. Sekali lagi terima kasih. Untuk semuanya, tolong kalian berhati-hati dimanapun kalian berada. Karena kejahatan tidak pandang bulu dan tempat. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.